Halo semuanya, kembali bersama saya Yohanes Irwanto. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai program literasi obat. Untuk studi kasusnya sendiri dapat dilihat seperti gambar berikut. Seorang petani memiliki lahan 300 hektar. Kemudian beliau hendak menanam 3 jenis tanaman, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Untuk tenaga maksimum sendiri yang dapat disediakan adalah 3.000 hari dibalikan dengan 5 orang. Dan untuk modal yang dimiliki adalah 660 juta. Untuk tujuannya tersendiri, petani ingin mendapatkan profit maksimum untuk per hektar dari 3 jenis tanaman tersebut. Untuk data dapat dilihat seperti tabel berikut, yaitu kebutuhan tenaga, ongkos penanaman, dan prediksi profit. Nah, untuk di optimasi sendiri, variabel yang ada yaitu 3, X1, X2, X3. X1, X2, X3 ini berasal dari produknya sendiri, yaitu padi, jagung, dan kedelai. Untuk fungsi tujuannya dapat dilihat seperti berikut, yaitu maksimasi 0,3 kali S1. Nah, itu merupakan prediksi profit dikalikan dengan variabelnya. Kemudian untuk fungsi kendala terdapat 3, yaitu kebutuhan tenaga. Bisa dilihat berikut, kebutuhan tenaga, kemudian ongkos penanaman yang kedua. Nah, yang ketiga adalah luas lahan pertanaman kurang dari 300 hektar. 3.000. Maaf, bukan 300 hektar tetapi 3.000 hari untuk tiap tanaman. Oke, kemudian di sini saya menggunakan library Pico untuk hasil outputnya yang diprediksi, yaitu tanaman 1 berapa hektar, begitu juga dengan tanaman 2 dan tanaman 3, kemudian profit maksimumnya dalam juta rupiah itu berapa. Oke, baik, kita coba saja. Demikian hasilnya. Tanaman 1 untuk hasil profit paling maksimum yaitu didapatkan ketika tanaman 1 itu 0 hektar atau tidak ditanam. Kemudian tanaman 2 sebesar 120 hektar. Kemudian tanaman 3 sebesar 60 hektar penanamannya. Untuk profit sendiri didapatkan 84 juta rupiah per hektarnya. Ini merupakan nilai paling maksimum untuk penanaman 3 jenis ini dengan variabel pendukung yang lain. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang mengenai program ini. Untuk urutan pertama, kita mulai programnya, kemudian terdapat input berupa jenis tanaman, upah kerja, modal kerja, dan luas tanah. Kemudian masuk di keputusan atau decision. Jika variabelnya semua sudah terisi, maka akan melanjutkan ke subproses 1. Namun jika belum terpenuhi, maka akan diberikan peringatan pada user terdapat variabel yang belum terisi. Kemudian setelah masuk subproses 1, terdapat proses pada subproses 1, yaitu mulai, kemudian perhitungan maksimasi profit dan jenis tanaman yang ditanam, kemudian menghasilkan output maksimasi profitnya kemudian selesai. Untuk perhitungan sendiri menggunakan library
Giko yang tadi dijelaskan. Kemudian setelah selesai dari proses, keluar output ini yaitu output terakhir berupa maksimasi profitnya dan jenis tanaman apa dengan jumlah berapa yang harus ditanam untuk mendapatkan maksimasi profit. Kemudian program ini selesai. Sekian dari flowchart, kita lanjut ke berikutnya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai tampilan dari untuk lanjutin kita menggunakan Giko. Kemudian ini merupakan tampilan dari judulnya saya buat dan terdapat skenario itu luas lahan yang tersedia berdasarkan waktu dengan satuan industri di sebelah kanannya. Kemudian untuk pengisian inputnya digunakan Lightbit. Kemudian di sebelahnya terdapat jenis tanaman. Di sini saya masukkan HTTP3 dan terdapat line edit yang berupa inputan sehingga pengguna dapat memasukkan nama dari jenis tanaman sendiri. Kemudian di sini ada push button OK. Fungsinya untuk ketika pengguna sudah memasukkan nama dari jenis tanaman, 3 jenis tanaman, diklik OK nanti akan muncul di sebelah sini. Ada. Bisa dilihat terdapat 3 label yang nanti akan disambungkan melalui 3 inputan dari user. Kemudian di sini terdapat tabel fungsi kendalanya. Nah, untuk fungsi kendalanya terdapat waktu tanaman, ongkos penanaman, dan luas tanaman. Ini di bawahnya di satu. Kemudian di sini ada prediksi profit atau 1 hektar. Prediksi profit per hektar maksudnya, kemudian satuannya dalam 1 juta rupiah. Ini berfungsi kalau ketiga ini waktu penanaman, ongkos penanaman, dan tanaman. Ini fungsinya untuk value untuk masuk ke fungsi kendala. Namun untuk prediksi profit atau prediksi profit per hektar itu yang satuannya juta rupiah ditujukan untuk fungsi tujuan dari hal yang ingin dioptimasikan. Kemudian terdapat push button kalkulasi. Ketika diklik nanti akan memproses ke bagian optimasi sendiri atau pakai modul Giko. Nah, kemudian setelah dikalkulasi nanti muncul di sini profit Anda diprediksi sekian juta rupiah. Ini fungsi Z. Fungsi Z-nya, tujuannya akan muncul di sini masing-masing Z-nya. Kemudian dengan menanam, di sini bisa dilihat terdapat 6 kotak. Ini 3 kotak yang awal sebelah kiri ini digunakan atau diisi dari input nama tanaman yang juga terisi di sini. Jadi pengguna dapat dimudahkan dengan menanam tanaman apa yang diisi pengguna 3, kemudian baru label yang 3 sebelah kanan ini menunjukkan jumlah luas dari tanaman tersebut. Misal kalau tadi didapatkan tanaman 1 0 hektar, kemudian tanaman 2 120 hektar, dan tanaman 3 60 hektar.
Nah, itu akan ditunjukkan di sebagai bagian dengan satuan. Sekian penjelasan program atau display yang saya tampilkan. Kemudian kita akan lanjut ke coding. Baik, untuk coding sendiri terdapat problem yang belum dapat saya atasi, yaitu untuk library-nya saya menggunakan Gecko, saya sudah masukkan. Kemudian push button pertama ini merupakan untuk kalkulasi. Kemudian untuk push button 2 itu digunakan untuk tanda yang tadi oke akan muncul di sini nama jenis tanaman dan di sini. Kemudian ini saya buat variabel untuk line edit. Ini batas luas lahan, batas model kerja, kemudian batas ketersediaan waktu, dan seperti variabel lain dan kendala. Serta untuk fungsi tujuan saya buat variabel sini. Kemudian berdasarkan codingan yang di VS Code ini telah berhasil dan telah berjalan, maka saya adopsi ke Qt. Tetapi terdapat kendala, yaitu kita langsung jalankan saja. Seharusnya di sini yang terdapat kendala. Seharusnya ketika saya klik OK di sini, nama variabel atau nama tanaman ini akan muncul di bagian ini dan bagian sini. Dan ketika saya pencet kalkulasi, maka akan muncul profit maksimumnya, dan di sebelah namanya sini itu akan muncul berapa jumlahnya yang maksimum atau ekspornya. Baik, ketika dicoba OK, seperti sudah berjalan, tapi akan finish, sehingga tidak menunjukkan hasil akhir pada bagian label yang sudah disediakan. Untuk codingannya mungkin terdapat error, tetapi ketika saya coba jalankan, saya run di Qt-nya sendiri tidak terdapat sintaks error, sehingga saya pun menemukannya errornya pada bagian. Oke, sekian dari Qt. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai program yang saya buat. Mohon maaf jika program saya belum dapat berjalan serta terdapat kesalahan dalam kata-kata. Biarlah boleh menjadi pengalaman yang baik ketika membuat program ini dan dapat menjadi berkat buat kehidupan kita. Terima kasih.